Jadi ada beberapa artis yang nantinya itu akan muncul rame, urusannya juga urusan kaitan sama piutang. Jadi kalau saya tanya inisialnya apa yang kayak gitu, ada beberapa. Di antaranya ada yang inisialnya K. Ada yang M, nanti rame tuh. Nanti dia akan ada keributan-keributan, masalah-masalah pribadi, masalah rumah tangga yang ujung-ujungnya sebetulnya karena urusan masalah ekonomi. Kalau orang mati kena santet misalnya, tergantung santetnya ini udah selesai atau belum. Kalau belum selesai, dia akan makan keturunannya. Oh gitu Pak? Makan keluarganya, makan anaknya, makan semua dihabisin. Pelaku pembuatnya udah meninggal, tapi santetnya tetap berjalan. Hal-hal seperti ini kan adalah hal-hal yang ternyata memang disetting dengan energi yang berkaitan dengan pergerakan otak. Dan otak tadi ternyata begitu diteliti dengan orang spiritual, ada energi khas yang mengatur, ada energi khas yang menyuruh. Nah inilah yang disebut sebagai santet. Semua artis yang ada di Indonesia tuh persentasenya yang menggunakan konsultan spiritual tuh berapa persen kira-kira? Gini, kalau kita bicara di Indonesia, bicara di Asia, kepercayaan tentang dunia spiritual itu tinggi. Jadi kalau saya ditanya persentase, saya nggak bisa menyebutkan persentasenya, tapi pasti di atas 60 ke atas lah. Halo Sobat Forum, balik lagi di podcast Bisik-Bisik Meja Bundar. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita minggu lalu tentang spiritual dan mistis di kalangan artis. Nah, tapi pada episode kali ini kita ngebahasnya langsung sama konsultan spiritualnya. Sebelum kita ke situ, seperti biasa, saya bersama Puspita Chandra Dewi. Nah, narasumber spesial kita yaitu langsung aja Ki Kusumo. Iya. Halo Ki, apa kabar Ki? Baik. Terima kasih udah datang di Forum Keadilan. Gimana Pita? Iya, gimana nih Ki, kesibukannya hari ini, kabarnya hari ini? Kabar baik, situasi ya begitulah. Kurang lebih situasi aman, tentram, nyaman. Cuma macet aja tadi ke sini. Jadi memang macet masalah dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh nggak pernah ada ujungnya tuh. Betul. Oke, gimana nih? Kita mau langsung ngomongin aja nih ya, ngomongin soal spiritualisme di kalangan artis nih. Kayak gimana nih? Yang seperti apa nih sekarang yang lagi terjadi di Indonesia? Gini, sekarang tuh kalau kita kembali pada tahunnya tuh tahun naga kayu. Sebelumnya adalah ular di mana terjadi pergeliatan, banyak pergolatan, ada bisik sana, bisik sini, banyak ada yang kepalanya dua menjadi teman, menjadi lawan, menjadi kawan. Nah, masuk di tahun ini pergeliatan itu masih ada unsur ularnya karena naga itu juga ular. Tetapi naga yang muncul sekarang itu adalah membawa unsur kayu. Jadi kalau kayu itu mudah terbakar tapi juga mudah basah. Kalau basah dia bisa menumbuhkan pohon, artinya menimbulkan kehidupan. Kalau dia terbakar artinya terjadi huru-hara. Nah, unsur kayu di sini punya peluang yang baik dalam segala segi, termasuk dalam perekonomian, baik itu secara kenegaraan maupun personal. Di dalam dunia artis, unsur kayu membawahi beberapa gerakan-gerakan yang mengarah pada kemajuan. Jadi kalau kita kembali pada zaman masa lalu, banyak konflik yang akhirnya menjerumuskan artis masuk karena konflik, karena perpecahan, karena keributan. Kalau di tahun ini yang lebih banyak muncul justru areal-areal yang berkaitan dengan personal, kehidupan rumah tangga yang endingnya adalah mengarah pada satu hal yang bikin rame. Karena unsur kayunya ini merupakan unsur di mana hal kecil akan menjadi besar, menjadi obor penerang, dan itu akan membuat heboh semua orang. Karena kayunya ini kayu yang akan menyala-nyala nantinya. Seperti itu. Tetapi di sisi lain, di tahun ini juga, karena unsurnya kayu, banyak artis yang menikah. Walaupun ada artis-artis yang menikah dengan usia-usia pendek, jadi ada orang yang menikah satu kali untuk seumur hidup. Itu tentu yang kita harapkan ya. Tapi ada pula banyak yang dilahirkan, ya banyak yang menikah di tahun ini, menikah kemudian tidak berapa lama lepas. Menikah tidak berapa lama lepas. Tetapi anak-anak dari artis-artis yang dilahirkan di tahun ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat. Karena unsur naga itu adalah unsur mempunyai kekuatan, ada leadership, punya kepemimpinan yang membuat dia nanti di tahun ke depan bisa menjadi tokoh.
Seperti itu. Oke. Sekarang kita mau masuk soal ke spiritualisme artisnya itu sendiri nih. Kayak banyak nggak sih yang konsul ke Ki Kusumo sendiri, artis-artis yang sekarang lagi mentereng. Ya, jadi kalau kita lihat logonya kan cuman logo sebagai artis, tapi sebetulnya secara teknis manusia pada umumnya sama. Ya, jadi mereka ada hal yang selalu kekurangan. Kita kadang-kadang melihat artis dari sisi luar, hidupannya glamor, kehidupannya luar biasa, tapi di balik itu sebetulnya banyak hal yang secara umum orang nggak tahu. Banyak orang yang keseret-seret, karena teman-temannya bisa setiap hari liburan, setiap 2 bulan, 3 bulan liburan, ikut-ikutan liburan, padahal secara teknis ekonominya nggak sebaik teman-temannya. Banyak tampilan seperti itu yang secara tampilan di luar sepertinya wah luar biasa, padahal di dalamnya empet-empetan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin sudah terbiasa dalam dunia artis. Tampak oke, padahal banyak utang kemana-mana. Jadi ada beberapa artis yang nantinya itu akan muncul rame, urusannya juga urusan kaitan sama piutang. Jadi kalau saya tanya inisialnya apa yang kayak gitu, ada beberapa. Di antaranya ada yang inisialnya K. Ada yang M, nanti rame tuh. Nanti dia akan ada keributan-keributan, masalah-masalah pribadi, masalah rumah tangga yang ujung-ujungnya sebetulnya karena urusan masalah ekonomi. Awalnya ingin tampil hebat, ingin tampil mewah, ingin tampil luar biasa, hasil akhirnya banyak utang, dikejar-kejar debt collector, dan kehidupan rumah tangga kocar-kacir, gitu. Tapi ada pula tahun Naga Kayu ini tahun dimana banyak orang-orang baru yang tadinya bukan siapa-siapa, tahun ini melejit. Jadi kalau zaman dulu ada yang melejitnya lama, naiknya lama, tapi turunnya lama. Nah di tahun ini kena unsurnya kayu, naiknya cepat banget tuh. Bus kebakar, naik. Tapi habisnya juga cepat. Naiknya cepat, turunnya cepat, naiknya cepat, turunnya cepat. Banyak aktor, banyak artis, banyak pemain-pemain baru, terutama dalam seni peran, kemudian juga dalam seni tarik suara, yang munculnya cepat. Naiknya dengan kendaraan yang mungkin kita juga nggak jelas dari dunia antah berantah, muncul, menjadi hebat, menjadi heboh, menjadi luar biasa, tapi kemudian hilang dengan sendirinya. Dan itu ada beberapa, banyak juga ya. Jadi kalau zaman dulu kan naiknya susah, turunnya juga susah tuh. Biasanya namanya lebih langgeng, tapi yang sekarang lebih cepat naik dan cepat turun. Kemudian juga tadi saya sudah katakan banyak ada kelahiran-kelahiran yang kelahirannya bagus-bagus tuh. Ada di tahun ini yang melahirkan 2 anak dan itu perempuan semua, dan kelihatannya di tahun kedepannya itu akan jadi tokoh. Akan menjadi tokoh. Nah, munculnya di Naga dan itu luar biasa. Kemudian kalau saya melihat lagi dalam dunia tarik suara juga sama, tuh banyak yang muncul baru, dan ada banyak lagu-lagu lama yang dulunya sudah pernah hilang ngetop lagi di zaman sekarang ini. Di tahun ini dia ngetop lagi, dinyanyikan dengan orang baru, dan orang baru tersebut juga akhirnya punya nama, walaupun tadinya bukan siapa-siapa. Gitu. Nah kan spiritualisme itu kan ada beberapa tuh kayak santet, terus ramal segala macam. Itu sebelum kita ke situ, Ki Kusumo itu spesialisnya tuh di bagian apa tuh Ki? Atau emang mencakup semua sih? Ya gini, jadi kalau saya tuh kan saya dilahirkan mendapatkan gift. Jadi sebetulnya setiap orang tuh mempunyai anugerah dari Tuhan. Ada yang diberi kemampuan otaknya sangat pandai. Ada yang diberi kemampuan otaknya biasa tapi badannya sangat kuat, tidak pernah sakit gitu. Ada yang diberi kemampuan organ tubuhnya baik, di luarnya biasa. Ada yang diberi pengetahuan, kemampuan kelincahan yang luar biasa. Jadi orang lain tidak bisa lari secepat dia bisa lari cepat. Ada yang diberi kemampuan berenangnya bagus dan lain-lain lah. Ada hal-hal tersebut pada semua manusia. Nah, tapi ada pula yang mempunyai intuisi, mempunyai daya untuk berkomunikasi dengan alam lain, mempunyai daya untuk berkomunikasi atau ngobrol dengan hal-hal yang tidak tampak. Ya, dan hal-hal tersebut biasanya juga tidak banyak yang punya. Ini diberikan gift ini, saya menerima gift ini, dan saya akhirnya menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu sesama manusia. Kemudian saya juga akhirnya belajar, berlatih, ketemu banyak orang yang lebih paham. Kemudian saya belajar dengan orang-orang tua tersebut. Akhirnya sampai seperti sekarang.
Jadi bahwa sebenarnya manusia adalah bagian dari alam semesta. Alam semesta adalah merupakan putaran energi, dan dalam putaran energi tadi ada energi positif, energi negatif, energi statis yang semuanya berguna dalam kehidupan keseharian manusia. Hanya ada orang yang peka menggunakan energi tadi untuk kehidupannya, ada juga orang yang cuek, ada juga orang yang setengah-setengah pakai, setengah enggak, dan lain-lain. Nah, dalam situasi inilah yang akhirnya membuat secara teknis kualitas setiap manusia dalam dunia spiritual tadi berbeda-beda. Gitu. Nah, melanjutin pertanyaan kita tadi. Ya. Artis-artis yang datang ke Kusumo tuh kebanyakan dia minta apa tuh? Diramal kah atau seperti apa? Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang datang dengan masalah. Jadi kalau nggak ada masalah, ya nggak datang, biasa-biasa aja. Dengan masalah mereka datang dan mereka mencari jalan keluar. Itu yang terbanyak adalah yang urusannya utang piutang. Jadi pusing nih urusannya, kenapa? Begitu saya tanya awalnya, kenapa awalnya? Ya awalnya itu ikutin temannya jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Nah, yang parah lagi ada beberapa di antara mereka yang terlibat kasus-kasus utang piutang tapi gara-gara bermain judi. Jadi ini juga rame nih. Nanti nama-namanya karena namanya akan muncul. Jadi ada berkaitan dengan judi, dan orang-orang ini yang hebatnya itu adalah dia nggak pernah kapok gitu. Jadi selalu berulang. Kemudian berkaitan dengan narkoba, banyak orang-orang lama di tahun ini yang tadinya sudah kena lagi. Di tahun ini, Ki, 2024. Iya, kena lagi, dia lagi. Udah ditangkap, sadar, dia lagi kena lagi, itu berulang-ulang. Jadi tahun ini sebetulnya adalah tahun yang penuh dinamika. Banyak hingar-bingar, banyak hilir mudik dalam dunia artis, terutama keartisan. Ada hal yang sangat baik dan bahkan juga sangat buruk. Ada yang berprestasi begitu tinggi-tingginya, tapi juga ada yang melakukan satu tindak yang memalukan juga seburuk-buruknya itu terjadi di tahun ini. Kalau tadi Ki Kusumo sempat nyebut soal artis yang naiknya cepet, nggak tahu itu dari mana, tiba-tiba naiknya itu biasanya mereka yang kayak gitu pakainya apa sih, Ki? Ya, jadi orang itu berkomunikasi ke tempat saya. Tadi mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Tetapi tentu ada pula dari mereka yang datang dengan tujuan, gua pengen A, gua pengen B, gua pengen C. Contoh, saya pengen satu kedudukan yang baik di dalam dunia keartisan. Saya pengen laris, pengen laku. Saya pengen digunakan terus. Kalau bisa sampai ngetop-ngetopnya sehebat-hebatnya. Saya pengen badan saya sehat terus dan saya bisa melakukan ABCD dengan si A, dengan si B, dan si C. Itu adalah hal-hal yang sering kali terjadi. Saya pengen berjaya dalam dunia entertain, itu banyak juga yang begitu. Saya pengen sangat ganteng. Saya pengen sangat cantik dan lain-lain. Di dalam kehidupan manusia itu sering kali kan sebetulnya sifat manusia adalah tidak pernah merasa lengkap, selalu merasa kurang. Unsur kekurangan tadilah yang akhirnya digunakan oleh beberapa energi di alam X yang akhirnya membuat mereka terjadi pembisikan, terjadi hal-hal lain yang membuat dia, gue kayaknya perlu ini deh, gue perlu itu deh. Jadi manusiawinya ke arah sana. Dan di tempat saya yang minta seperti gitu-gitu banyak banget. Jadi siapa aja nih kira-kira yang mungkin yang sekarang masih namanya masih mentereng banget nih, inisialnya nih. Gini, kalau saya nyebutkan areal itu sensitif tuh. Saya biasanya tuh begitu muncul nanti saya telepon, semua ngapain sih ngomongin kayak gitu. Jadi ya saya nggak sebut lah. Tapi kalau inisial yang tadi saya ceritakan itu kan lebih ke arah umum. Jadi orang nggak akan, si targetnya pun mungkin nggak merasa gitu. Tapi kalau ini yang lagi naik kan kita bisa ngitung siapa aja ketahuan tuh. Begitu saya sebut kan nanti gitu. Yang datang ke Ki Kusumo juga pernah ada yang kayak mau nyingkirin sesama temennya, kompetitornya gitu. Enggak sih, rata-rata sih mereka cuma berkaitan kesehatan, berkaitan keberhasilan dia dalam bisnis, berkaitan dengan kesuksesan dia pribadi. Rata-rata dari mereka sebetulnya sangat manusiawi, ingin maju lah, intinya itu sih. Jadi ingin maju, ingin dapat sesuatu yang lebih dari yang lain gitu. Tapi tidak merusak. Belum pernah ada yang datang, Ki Kusumo gue pengen si Anu hancur nih, biar gue naik. Enggak. Kalau dia paling gue pengen naik, dia nggak bilang si Anu suruh hancur atau suruh apa, nggak ada. Seperti itu. Kalau persentase Ki dari semua artis yang ada di Indonesia tuh persentasenya yang menggunakan konsultan spiritual itu berapa persen kira-kira? Gini, kalau kita bicara di Indonesia, bicara di Asia,
kepercayaan tentang dunia spiritual itu tinggi. Jadi kalau saya ditanya persentase, saya nggak bisa menyebutkan presentasinya, tapi pasti di atas 60 ke atas lah. 60% ke atas. Karena Indonesia itu negara kesukuan, negara yang menyangkut dunia spiritual, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, dan kebudayaan asli Indonesia semua berkaitan dengan kekuatan alam, dengan kekuatan spiritual. Jadi kalau kita berbicara dengan kekuatan spiritual, di Indonesia ini udah bukan hal baru, bukan hal aneh. Jadi anak kecil aja udah tahu tuh, kalau ada putih loncat-loncat apa? Pocong katanya. Kita nggak ngajarin loh, dia nggak tahu dapat dari mana tuh. Kalau yang terbang-terbang haji putih siapa? Kuntilanak, kan begitu kan? Itu kan bahasa-bahasa sehari-hari dan nggak merasa berat menyebutkannya. Artinya secara kebudayaan ya memang itu yang terjadi. Ya anak perempuan nggak boleh duduk di depan pintu kalau maghrib, nanti jauh jodoh misalnya gitu. Itu kan juga bahasa-bahasa yang diucapkan dan memang itu yang terjadi gitu. Jadi artinya di Indonesia ini hal-hal yang bersifat spiritual, kebudayaan masa lalu, kearifan lokal itu semuanya berkaitan dengan dunia spiritual tadi, begitu. Jadi sangat dekat, sangat erat. Secara umum itu sangat erat gitu. Rata-rata sebagian dari kita juga dilahirkan dari komunitas-komunitas spiritual seperti itu. Kalau kita kembali pada nenek moyang kita, kita nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin ibu kita mungkin setengah-setengah. Nenek kita, full. Buyutnya lagi, mungkin full juga. Makin ke sana makin jauh. Dan bahkan sekarang itu banyak lagi, mulai naik lagi orang-orang yang dulu berkata tidak percaya, tidak tahu, tidak mau. Sekarang mereka malah banyak lagi bercerita, menanyakan sesuatu yang mungkin dalam kehidupannya ada hal-hal yang dia nggak bisa pecahkan. Jadi dia mulai menanyakan sesuatu yang aneh-aneh tuh. Misalnya contoh begini, saya punya kawan nih. Dia badannya sakit, nggak enak. Sebenarnya sakit biasa. Terus dia tanya sama saya kenapa ya kok badannya nggak enak gitu. Terus kan karena emang sakit biasa, saya jawab dong, sakit biasa kok nggak ada apa-apa. Terus dia bilang begini, masa sih, saya di kantor ada orang nggak suka sama saya nih, kayaknya saya dikerjain orang deh. Artinya dia udah punya kepercayaan sendiri, butuh pengakuan dari orang lain. Validasi ya. Jadi padahal saya bilang nggak ada apa-apa saya bilang. Tapi dia menyatakan kayaknya gue kena nih, gue dikerjain nih. Jadi hal-hal seperti inilah yang banyak terjadi. Jadi satu kali, karena dia kalau saya bilang nggak ada apa-apa, dia akan bilang itu ada menurut versi dia. Satu kali dia tanya lagi sama saya, ini Ki Kusumo, kok badan gue nggak enak nih. Jadi saya ngasal, saya jawab aja, wah dikerjain orang tuh. Bener kan gue dikerjain orang. Baru percaya yang kayak gitu malahan. Iya. Jadi saya jadi bingung. Nih orang dibilang yang bener nggak mau tahu. Gue jawab ngasal, kamu dikerjain orang. Langsung dia sepertinya yes, gue dikerjain orang. Itu jadi malah itu yang mau. Iya, jadi yes, gue dikerjain orang bener katanya. Aduh, kok jadi begini sih ini orang. Artinya itulah yang terjadi di Indonesia sekarang. Banyak orang yang percayanya dengan begitu versinya mereka. Jadi mereka tuh butuh pengakuan dari orang lain, terutama orang-orang yang dianggap mereka mengetahui sesuatu. Jadi pada poinnya dia bertanya bukan karena bertanya, tapi karena dia butuh orang ini mengatakan yes gitu. Jadi dia yes bener gitu. Oke. Sekarang tadi kita ngomongin artis yang pakai gitu. Kalau misalnya artis-artis yang menggunakan seperti itu, misalnya kayak Susuk, Sugihan apa segala macam, itu bisa kelihatan nggak sih Ki dari mata kita gitu, mata yang biasa? Secara teknis sih nggak kelihatan. Tapi kalau secara tampilan aja sih kadang-kadang orang itu tampak menarik banget tuh. Jadi ada hal yang biasanya dia nggak begitu, tapi tiba-tiba di hari apa, di jam apa, di saat dia make, jadi beda. Gitu. Ada daya tarik khusus yang nggak bisa diceritain. Lah mana ya? Kok kayaknya gue seneng lihat dia gitu. Apa sih ya? Kok nggak bisa dijelasin? Tapi seneng lihatnya gitu. Jadi ada hal yang membuat orang tuh tampil berbeda dengan hal yang dia gunakan sama padahal. Jadi dengan hal yang sama, tampilan yang sama, tapi orang nampak melihat dia itu berbeda. Seperti itu. Nah, tadi kan Ki Kusumo menyebut kalau di Indonesia itu 60% ada kayak gitu. Sorry. Nah, masih ada nggak sih Ki artis-artis yang sampai sekarang masih eksis tuh tidak menggunakan kayak gitu Ki?
Kalau saya bilang sih semuanya hampir ya. Jadi ya pasti ada, cuman ya hampir semua. Karena memang kehidupan sekarang kan kehidupan yang orang itu gini, kadang-kadang kita bicara dunia spiritual itu seperti orang mengakui lagu dangdut. Lagu dangdut itu kan banyak orang juga yang sepertinya gengsi, kampungan dan lain-lain. Nyatanya sampai rumah, masuk kamar, yang dia setel lagu dangdut, dijoget-joget gitu kan. Juga dangdut. Di luar lu senangnya apa? Gue senangnya lagu jazz, lagu pop. Gayanya begitu tuh. Tapi begitu lari di rumah, setel tutup kaca, pintu, tutup jendela, di setel lagu dangdut, keras-keras dijoget. Itu tuh kan kejadian kan. Nah, dalam dunia spiritual juga sama. Jadi banyak orang yang menyatakan itu ilmu hitam. Itulah. Padahal kan hitam dan putih tergantung kepada kita sebetulnya begitu ya. Jadi itu ilmu hitam. Tapi sampai rumah dia nanyakan sesuatu yang sifatnya spiritual. Umpet-umpetan dia nanyakan sesuatu yang sifatnya spiritual. Saya pernah juga sama, ini kawan saya sendiri, orang yang dianggap juga sangat anti lah dalam dunia begitu-begitu. Ceritanya satu kali ada satu benda saya dari alam, benda energinya bagus. Saya ceritakan sama orang lain, tapi saya ceritakan di depan dia. Dia cuma dengar-dengar tuh saya ceritakan. Terus saya sengaja benda itu saya taruh di meja, saya tinggalin. Nah, terus teman saya ini tiba-tiba duduk di meja tuh, pas lagi nggak ada orang. Terus saya dari jauh saya liatin nih, itu benda yang ditaruh di meja diambil, dilihat-lihat sama dia, dikantongin. Kenapa begitu? Ya artinya dia merasa benda itu benar, kata dia ada kekuatannya. Padahal dia bilang nggak percaya, tapi dia kantongin, di kantong baju. Terus nggak berapa lama ketemu saya lagi depan tuh. Pas saya depan gitu, saya bilang, itu tuh kamu ke bawah lihat deh. Pas dia begitu jatuh dari kanan, cetrek. Aduh. Jadi artinya yang bilang nggak percaya pun sebenarnya percaya. Dia juga mau, pengen bisa seperti itu, gimana caranya? Tapi ngomongnya malu. Jatuhnya ke bawah, dia nunggu gitu, dijatuh tuh barangnya. Truk. Terus saya ketawa hai. Oke, tadi Ki Kusumo sempat nyebut judol nih. Emang separah apa sih Ki? Banyak orang yang selalu berharap lah. Apalagi orang-orang yang memang ini nih, pada kalau ciri-cirinya tuh biasanya jari ini tuh, jari ininya tuh garis ininya lebih tinggi dia. Itu jari biasanya orang suka spekulasi. Jari manis. Iya, jari manisnya naik. Itu suka senang spekulasi tuh. Saya sering lihat orang kalau tanya gitu, ini suka main judi. Ketahuan, iya memang itu ciri-ciri alam. Orang yang sama spekulasi itu kelihatan di badannya. Jadi dalam tubuh manusia tuh ada ciri-ciri yang kita nggak bisa tampik iya dan enggak. Cuman memang kadang-kadang kalau udah operasi nggak tahu ya. Tapi kalau bentuknya nyata, bentuk yang aslinya dia, wajah itu melukiskan sifat. Orang yang suka spekulasi, orang yang suka begini, itu kelihatan semua di wajah. Itu adalah pelajaran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Cuma memang ada manusia yang mempelajari, ada yang enggak. Dan itu bisa dipelajari sebenarnya gampang. Misalnya kayak gini, ada perempuan yang ininya agak ke bawah. Itu tukang belanja pasti. Tukang belanja. Kalau punya duit pasti habis. Gitu. Ada orang yang alisnya tebal sampai ke tengah, temennya banyak. Kalau ininya naik ke atas gitu, itu biasanya seorang pemimpin. Itu udah memang diberikan Tuhan ciri-ciri manusia gitu. Jadi setiap manusia ada cirinya, dan orang yang ininya lebih panjang sedikit itu adalah orang yang senang main judi online ya, senang main judi, senang spekulasi, senang sesuatu yang apa enggak dapat apa enggak, itu senang dia. Dan peristiwa-peristiwa ini di tahun naga kayu itu sama seperti kayu terbakar, banyak yang terlibat, banyak yang terikat. Jadi kalau kita lihat berapa banyak banget, pejabatnya banyak, artisnya banyak. Cuman ada beberapa artis yang nantinya akan meleduk. Bedanya orang biasa dan artis, orang biasa nggak akan meleduk kasusnya. Tapi kalau artis, begitu terjadi sesuatu, ramai se-Indonesia tuh. Dan itu ada beberapa nama yang nanti akan muncul. Karena kasus seperti itu, sehingga menyeret beberapa nama lain. Dan nama-nama itu diantaranya ada nama pejabat juga kegeret nanti. Di tahun ini? Iya. Dan itu datang ke Ki Kusumo juga untuk konsultasi? Orang-orang itu? Biasanya sih ada juga yang datang, ada juga yang enggak. Tapi kalau yang datang, komunikasinya adalah gimana ya gue biar bisa menang.
Oh, bukan malah biar apa ya kayak dia nyari menang buat main judi. Padahal saya udah selalu nasihatin, jangan main judi, karena main judi mah menang kalah endingnya pasti kalah juga. Yang menang pasti bandar kan. Betul. Di tahun ini tuh dan tahun-tahun yang lalu juga banyak ya artis-artis yang meninggal tiba-tiba, entah itu gara-gara sakit atau apa gitu. Yeah. Banyak spekulasi yang nyebut kalau ya mereka itu meninggal karena disingkirkan oleh sesama rekannya dengan menggunakan ya santet kayak gitu-gitu. Itu beneran seperti itukah atau memang spekulasi aja nih Ki? Di Indonesia hal-hal yang berbau dunia spiritual itu bukan hal aneh, bukan hal baru. Salah satu yang menyangkut cabang dalam dunia spiritual adalah menyakiti orang lain dengan kekuatan tidak tampak. Itu yang disebut sebagai santet. Persaingan dalam dunia keartisan itu memungkinkan banyak pihak melakukan tindakan tadi untuk menyakiti lawan-lawannya, itu bisa. Tapi tidak semua. Kita juga tidak bisa menjudge bahwa si A perbuatannya begini begitu dan lain-lain, nggak ada. Ya cuman yang jelas kalau ada apa enggak orang dalam dunia artis yang terkena santet, pasti ada. Ada apa enggak orang dalam dunia artis yang nyuruh orang lain ngerjakan dengan menggunakan santet? Ya pasti juga ada. Tetapi kalau orang biasanya pelaku-pelaku seperti itu kan nggak akan muncul. Mereka tidak akan bicara, gua nembak si Anu sampai mati, kan nggak mungkin juga dia muncul. Dia nggak mungkin mengakui perbuatannya. Bahkan mungkin kalau tiba-tiba si artis X atau artis A-nya itu kemudian terkena santet sampai meninggal, apalagi mungkin dia pun ikut layat, jadi nggak kelihatan. Nyaru nggak kelihatan. Itu yang terjadi ya. Memang beberapa kali kita juga dengar hal-hal atau kasus yang menceritakan artis-artis yang dibuat sakit tapi diperiksa ke dokter sehat ya. Diperiksa ke dinas kesehatan asli itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tetapi secara badan dia nggak enak banget, dia sakit banget. Ada yang tadinya biasa aja jadi parah banget, bahkan sampai nggak ada. Kemudian ada pula yang tadinya nggak pengen bawa mobil, nggak pengen bawa motor, tiba-tiba pengen bawa mobil, pengen bawa motor, tahu-tahu tabrakan. Hal-hal seperti ini kan adalah hal-hal yang ternyata memang disetting dengan energi yang berkaitan dengan pergerakan otak. Dan otak tadi ternyata begitu diteliti dengan orang spiritual, ada energi khas yang mengatur, ada energi khas yang menyuruh. Nah inilah yang disebut sebagai santet. Jadi inilah yang memang di Indonesia itu dikatakan ada tapi tiada, dikatakan tiada tapi ada. Ya memang seperti itu adanya. Oke. Artis yang meninggal karena disantet itu Ki, selain uang, ada nggak sih Ki tumbal-tumbal yang mereka? Kadang-kadang begini, kalau orang mati kena santet misalnya, tergantung santetnya ini udah selesai atau belum. Kalau belum selesai, dia akan makan keturunannya. Oh gitu Pak. Makan keluarganya, makan anaknya, makan semua dihabisin. Tapi ada pula yang memang cuma targetnya si X, ya udah si X aja. Atau si B aja. Tapi ada pula yang aktif, santetnya kuat ya. Pelaku pembuatnya udah meninggal, tapi santetnya tetap berjalan. Itu ada yang begitu. Itu yang kuat-kuat tuh. Itu biasanya nanti kalau yang sampai seperti itu tuh biasanya anaknya, cucunya semua dikejar semua tuh. Dan itu di Indonesia masih banyak yang begitu. Kalau yang sekuat itu nggak cuma pakai duit, begini, mengerjakan santet itu semuanya sebenarnya nggak pakai duit, pakai syarat-syarat. Pakai duit itu adalah si pelakunya. Jasanya. Misalnya bukan jasa, jadi begini. Untuk melakukan ritual, misalnya kayak macam gini, tukang lele atau tukang ikan lele, dia mau bunuh ikan lele kan perlu pisaunya dia harus beli. Kemudian dia perlu air untuk bersihkan, airnya dia mesti harus beli, kayak gitulah kurang lebih. Kita mau misalnya kita mau berangkat ke Bandung, kan kita perlu mobil, mobilnya kita perlu sewa, perlu isi bensin, perlu bayar supir. Nah itu mereka itu yang harus dibayar tuh. Jadi namanya media perlengkapan untuk ritual prosesi santet tadi. Jadi dia butuh kelengkapan agar yang dikerjakan itu tercapai targetnya. Kurang lebih gitu. Jadi bukan hanya nilai materi untuk jasanya, tapi yang paling penting tuh biasanya para ahli santet tuh punya gengsi. Dia tuh kalau dia mengerjakan, ternyata yang dikerjakan tuh nggak mati, dia malu, nggak berhasil. Jadi dia harus berhasil apapun itu. Dan yang paling butuhkan adalah perlengkapannya aja. Kalau perlengkapannya dilengkapi, jasanya itu adalah kesepakatan. Jasa kesepakatan tuh. Tapi biasanya tukang santet akan bilang, gua perlu
A, gue perlu B, gue perlu C. Alat-alat pertempuran yang akan digunakan sama dia. Gitu. Oke. Emang habis ritual kayak gitu tuh, ya. Seinstan itukah ininya perubahannya? Tergantung siapa yang dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Okay. Ada yang mengerjakannya biasa, yang dikerjakannya orangnya kuat. Bahkan ada yang berbalik-balik tuh. Ditembak balik lagi, ditembak balik lagi, mental. Jadi itu dia juga menggunakan berarti? Bukan, jadi memang yang ditembak punya kemampuan, jadi punya proteksi yang baik, punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan baik gitu. Nah, tetapi ada pula yang memang si pengirimnya lebih kuat. Jadi harusnya dikerjakan seminggu, 2 hari udah lewat. Jadi ada berbagai kemungkinan. Kalau kemungkinan yang di sana yang dikerjakan juga ada, ya mungkin akan lebih lama. Tetapi kalau yang mengerjakannya jauh lebih kuat, ya, jadi bisa lebih cepat juga bisa. Jadi tergantung bagaimana yang dikerjakan dan tergantung siapa yang mengerjakannya. Jadi kalau kemungkinan yang mengerjakannya kuat, di sananya lemah, ya sebentar habis. Langsung gitu. Ini ya, langsung bekerja itu sebenarnya. Langsung pasti kalau bekerja langsung bekerja mereka rata-rata. Cuman pekerjaannya itu sama seperti kita macul di tanah itu. Kadang-kadang kita macul kan ada ketemu tanah gembur, cepat habis tuh tanahnya cepat keangkat. Tapi kadang-kadang kita ketemu tanah berbatu-batu, lebih keras kan. Nggak kena. Nah, kurang lebih begitu pekerjaan santet. Kalau kayak fenomena-fenomena yang kayak akan tiba-tiba ada gitu di 2025 ini, ke depan kira-kira ada? Ya tentu kalau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, itu kaitannya dengan alam. Alam ini sudah tua, jadi seperti nenek-nenek, kakek yang udah harusnya banyak berobat, banyak tidur, tapi ternyata kan faktanya alam ini masih dikuras, masih disedot dan lain-lain. Jadi kita jangan kaget gitu kalau tiba-tiba banyak ada banjir, ada kebakaran di mana-mana di hutan. Nah kebakaran juga ada roh apinya tuh. Kalau kita bicara spiritual, ada roh api. Kadang-kadang alam melakukan satu koreksi terhadap dirinya, yang menurut alam itu biasa aja, karena itu adalah merupakan koreksi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi secara teknis manusia menganggap itu adalah sebuah bencana alam, pergerakan bumi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya adalah proses bagaimana bumi menyesuaikan diri. Ada tempat yang udah legok kena tambang, dia padat-padatin sama dia, dipadat-padatin. Tapi pergerakan itu kan menurut manusia menjadi sebuah gejolak alam. Jadi, gempa di mana-mana, banyak korban dan lain-lain. Jadi bahwa dunia yang tua ini, bumi yang sudah begitu sepuh, ini banyak sekali hal-hal yang membuatnya semakin bergejolak. Jadi dengan tiba-tiba harusnya nggak banjir. Harusnya tidak ada gunung berapi. Jadi gunung berapi kan kalau satu udah meletus, biasanya kan memicu yang lain. Dan saya melihat akan ada gerakan besar di bawah yang merupakan penyelarasan bumi kepada alam semesta ini, sehingga nanti secara manusia akan merespon itu sebagai bencana alam besar. Ada goncang-ganjing yang akan luar biasa nanti. Tahun 2025. 2024, 2025 lah kurang lebih, itu di antara itulah. Mega terus bukan itu? Nggak, saya nggak membahas ke sana, karena kalau itu kan kaitannya dengan BMKG ya. Nah, kalau saya lebih pada pandangan spiritual. Kalau pandangan spiritual kan dasarnya tidak ke sana, tapi pada perputaran energi. Oke, ya. Begitu. Oke. Kalau tadi kan dari fenomena alamnya Indonesianya, kalau dari artis-artisnya sendiri nih, tahun depan akan ada banyak yang perceraian kah? Akan ada banyak yang jadi tersangka narkoba kah? Atau judi online? Iya, begini. Jadi kalau konflik banyak tahun depan, cuman banyak sekali perkawinan, banyak nanti yang melahirkan baru, menjadi hebat, perkawinan juga menjadi bagus. Tapi banyak juga yang tahun ini nikah nggak berapa lama cerai. Sebagian besar itu yang menggugat adalah si pria, karena terjadi hal yang tidak sesuai lah di tahun ini. Sehingga banyak perkawinan yang akhirnya putusnya tuh begitu cepatnya gitu. Orang banyak netizen atau bahkan orang-orang meramalkan kehidupannya kan langgeng, akan luar biasa dan lain-lain lah. Menjadi kemakmuran, kerezekian yang baik. Tapi begitu prakteknya banyak yang 4 bulan bercerai, 6 bulan bercerai seperti itu. Kemudian kasus-kasus kalau zaman dulu lebih rame ya, yang sekarang tuh lebih personalnya keributan internal mereka dalam rumah tangga, kemudian juga orang-orang yang dikejar debt collector tuh tahun ini akan muncul, dan nama-nama tersebut akan tampak di depan publik secara umum. Ada ciri-cirinya?
Ini sama seperti atau apa? Iya, ya jadi artis, bukan pemain film, pemain sinetron seperti itu. Oh iya. Tadi Ki Kusumo sempat nyebut kalau tahun depan itu tahun apa? Kelinci. Oke, itu baik untuk kita yang shio-nya apa nih? Semua shio tuh baik ya Pak. Prinsipnya kita ngitung tuh gampang ya sebetulnya, gini aja nih. Jangan lihat shio-nya dulu, kita lihat secara umum dulu. Secara umum tuh kalau kita melakukan apapun, jangan dengan orang-orang yang bedanya 6 tahun. 3, 6, 9. 6 itu paling jelek. Jadi kita lupakan masalah shio-nya, kita bicara tahun dulu biar lebih gampang dimengerti. Karena kalau kita ngomongin shio nggak semua orang paham. Tapi kalau ngomongin tahun tuh lebih umum tuh. Jadi kalau seandainya kita sekarang tahun 2003 lahir misalnya. Kita jangan sampai kita bisnis atau melakukan sesuatu dengan orang yang 2009. Bedanya 6 tahun. Itu paling parah. Itu pasti endingnya amburadul. Berantem, hitung-hitungan inilah itu dan lain-lain, dah pusing berantem gitu. Jadi 3, 6, 9 tuh jangan dicoba tuh. Kalau mau dicoba ya boleh-boleh aja, cuman hasilnya pasti nggak beres. Beda 6, 3, 9, paling parah 6. 6 itu benar-benar konflik. Jadi kalau di dalam orang Tionghoa punya kepercayaan itu saling berhadapan tuh. Ciong. Ciong. Jadi bedanya 6 tahun. Jadi kalau sekarang tuh adalah 2024 itu adalah naga. Kemudian ciongnya sama apa? Sama anjing. Ada pada depan tuh. 6 tahun bedanya. Masalahnya pasti ada. Ngobrol nggak baru kenal dia, tiba-tiba berantem aja. Di bidang apapun itu berarti ya? Nggak bagus nih amburadul. Mungkin terakhir kali dari Ki Kusumo untuk Sobat Forum di rumah ada closing statement-nya. Apa ya? Jadi kalau kita kembali ke dunia spiritual lagi, bahwa banyak orang yang tidak percaya dunia spiritual itu ada atau tidak ada. Itu dikembalikan pada hati sanubari dan pada apa yang tampak pada diri kita. Kalau kita melihat ke depan, pasti ada, pasti nyata. Hal gaib itu sama seperti kita melihat bagaimana jantung, bagaimana ginjal, bagaimana usus. Kita harus yakini itu ada, walaupun kita nggak lihat langsung. Itu Sobat Forum. Oke. Sudah ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan Ki Kusumo, banyak banget yang kita bahas dari artis-artis dan juga mungkin dari diri kita juga ini ya, berkesinambungan sama diri kita juga gitu. Terima kasih banyak untuk Ki Kusumo sudah mau datang ke Bisik-Bisik Meja Bundar episode hari ini. Jangan lupa untuk terus nonton Bisik-Bisik Meja Bundar episode-episode berikutnya dengan narasumber kita yang asik-asik lainnya. Terima kasih Sobat Forum. Sampai jumpa.